Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Dimiskiani dari Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi bisnis online. Tema kita kali ini mengenai sponsor, The Brilliant Brand Booster. Agenda kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai advert, kemudian afiliasi, dan aliansi. Yang pertama, untuk membuat agar produk kita mempunyai brand atau nama yang bagus, ini kita harus membranding agar produk kita ini mempunyai merek yang bagus, mempunyai branding yang kuat. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan jasa public figure atau influencer yang memiliki profil yang bagus, seperti artis ataukah seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk brand boosting itu sendiri mempunyai aktivitas di dunia maya yang tinggi dan mempunyai saluran pemasaran yang banyak dan mempunyai jejaring sosial serta konten yang memberikan nilai yang tinggi bagi audiens. Nah, kemudian kita juga bisa memperluas jangkauan atau pelanggan baru melalui impresi. Untuk iklan itu sendiri merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan maupun dengan penjual. Nah, pada tahap awal ketika kita mau mengiklankan produk kita bisa mendatangkan traffic atau membuat website kita atau media sosial kita ramai dikunjungi oleh para audiens atau pelanggan. Nah, kita bisa mematok atau menentukan marketplace yang cocok, yang sesuai dengan bisnis kita atau produk kita. Tahap selanjutnya yaitu kita menyaring audiens atau pelanggan yang potensial, yang bisa diajak untuk membeli produk kita. Contohnya dengan menawarkan para audiens atau pelanggan untuk menjadi member kita, ataukah memfollow media sosial kita. Nah, ini merupakan gambar dari remarketing model ketika seorang pelanggan percaya terhadap produk kita, maka secara tanpa sadari mereka ini membutuhkan produk kita dan akhirnya mereka melakukan pembelian atau konversi terhadap produk kita. Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika kita mau mengiklankan atau advert produk kita, yaitu kita tidak mempunyai strategi yang digunakan atau yang akan ditentukan. Kemudian kita tidak mempunyai marketplace atau sasaran pelanggan. Kemudian kita salah memilih dalam tujuan pemasaran. Kemudian kita juga salah memilih target terhadap pelanggan maupun produk kita. Kemudian kita juga tidak memiliki brand ambassador seperti influencer yang kita kita tidak memiliki influencer atau brand ambassador yang membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Kemudian kita menjualnya terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa sehingga kita tidak mengetahui apa yang konten seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga konten tersebut terlihat menarik. Kemudian iklan yang kita promosikan ini kurang menarik atau kurang kreatif di mata pelanggan. Jadi kita harus menghindari poin-poin tersebut ketika kita mau mempromosikan atau mengiklankan produk kita. Nah, dalam menentukan strategi iklan, kita harus pertama kali yang harus kita buat yaitu tujuan dari iklan itu sendiri. Kemudian menetapkan anggaran atau budget kita
dalam membuat suatu konten. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi pelanggan. Apakah pelanggan kita fokus kepada anak-anak ataukah remaja. Nah, untuk influencernya kita juga harus mencari atau meminta tolong influencer yang sesuai dengan target kita. Misalkan sesuai umur, maka untuk target kita misalkan anak-anak, maka carilah influencer kita seumuran dengan target kita. Nah, kemudian menentukan tahap-tahap pengiklanan, seperti mulai meneliti kebutuhan dan mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian membuat konten dan seterusnya. Kemudian ketika kita membuat iklan, kita juga harus melihat atau menganalisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, analisis SWOT tersebut memastikan bahwa situasi produk Anda ini aman dan Anda bisa meneruskan untuk membuat konten dari produk Anda. Ketika konten Anda sudah jadi, maka segera luncurkan, segera publish iklan Anda ke media sosial ataupun ke outbound marketing maupun inbound marketing. Jadi Anda bisa mulai menggunakan iklan Anda untuk segera disebarluaskan ke calon pelanggan Anda. Kemudian ketika Anda sudah mulai mempublish iklan Anda, dalam perjalanannya Anda juga bisa menganalisis apakah iklan Anda ini banyak penglihatnya, ataukah apakah iklan Anda ini banyak yang melihat ataukah hanya melewati saja. Jadi Anda harus menganalisis seberapa besar pengaruh dari iklan Anda kepada calon pelanggan Anda. Nah, ini salah satu contoh media sosial ketika Anda membuat suatu iklan. Ini saya ambil dari media sosial yaitu Facebook. Nah, ketika Anda membuat suatu produk, tentunya Anda harus bisa melihat pelanggan Anda ini bisa melihat produk Anda, kemudian bisa mengulas produk Anda. Jadi, diupayakan bahwa produk Anda ini terlihat oleh calon pelanggan Anda. Selanjutnya yaitu copy atau ads copy. Jadi pada tahap ini seharusnya Anda sudah siap produk yang akan atau brand yang akan Anda iklankan. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu call to action. Nah, ini Anda harus bisa membuat kata-kata yang menarik agar para pelanggan ini bisa melakukan konversi atau menyetujui produk Anda sehingga mereka menindaklanjuti sampai dengan ke tahap pembelian atau transaksi. Selanjutnya yaitu afiliasi. Nah, pada skema ini merupakan perjanjian pemasaran yang dibuat antara penjual online yang membayar komisi kepada website eksternal yang berhubungan dengan jumlah pengunjung atau jumlah audiens yang mengunjungi atau melihat web browser Anda. Nah, pada skema ini memerlukan tool khusus, contohnya yaitu Afiliasi Pro. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk melihat berapa orang yang mengunjungi website Anda. Biasanya Anda akan diberi URL yang unik untuk bisa dilacak dengan mudah oleh calon pelanggan Anda. Nah, ini contoh dari scan afiliasi. Selanjutnya yaitu aliansi. Nah, pada skema ini
penjual bisa bekerja sama dengan suatu institusi atau asosiasi. Nah, yang berhubungan dengan produk Anda. Contohnya, ini saya mengambil contoh produk makanan. Nah, contoh klasik dari skema aliansi ini, misalnya penjual snack bekerja sama dengan asosiasi pengusaha makanan dan minuman. Nah, dalam hal ini mereka berdua, kedua institusi tersebut antara penjual dan asosiasi ini saling memasang nama dan logo partner di masing-masing website ya. Jadi di website penjual ini juga ada nama asosiasi pengusaha makanan dan minuman, dan di website penjual itu juga terdapat logo atau nama dari asosiasi pengusaha makanan dan minuman. Hal ini bisa menciptakan efek atau jangkauan yang lebih luas untuk para pelanggan atau calon pelanggan. Baik, ini merupakan rangkuman dari materi kita hari ini. Nah, ini contoh dari checklist sponsor. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.